Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan pertama kita terkait dengan mata kuliah fisika dasar. Di sini kita akan bahas mengenai pengukuran dan beberapa perhitungan vektor, yaitu analisis vektornya. Dan dalam hal pengukuran ini tentunya tidak lepas dari berkaitan yang namanya dengan sistem satuan ya. Nah, karena bagaimanapun juga entah bagaimana metode pengukurannya ya, yang pasti setiap hasil pengukuran haruslah mempunyai satuan yang digunakan ya. Dan satuannya itu harus konsisten. Artinya dalam hal ini konsisten berarti ketika orang lain mengukur di tempat yang berbeda memberikan hasil yang sama. Nah, maka pada tahun 1960, International Committee menetapkan sekumpulan ukuran standar yang digunakan dalam komunitas ilmiah. Jadi nggak hanya di fisika, kimia, biologi, atau matematik yang lain ya. Dalam komunitas ilmiah kita mengenal namanya sistem satuan internasional atau disingkatnya SI ya. Nah, terkait dengan sistem satuan ini kita mengenal ada istilah yang namanya besaran dasar. Jadi dari sistem yang sudah dibentuk tadi kita sebutnya sebagai besaran dasar, yaitu besarannya antara lain ada panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Dan untuk lambang yang digunakan artinya dalam hal ini panjang diukur dalam standarnya adalah 1 meter ukurannya, massa standarnya adalah 1 kilogram, waktu 1 sekon, arus listrik 1 ampere gitu ya, suhu Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya itu kandela. Dengan dimensi yang digunakan di sini adalah untuk panjang L, massa M, waktu T, arus listrik I, suhu theta, jumlah zat N, dan intensitas cahaya J ya. Jadi untuk dimensi sendiri ini hanya persimpulan aja dan akan bisa kita gunakan kalau kita ingin untuk mengecek apakah persamaan yang kita pergunakan dalam perhitungan apakah sesuai atau tidak ya. Kalau kita samakan antara ruas kiri dan kanan dari persamaan yang kita gunakan, dimensinya sama, maka dengan kata lain persamaan yang kita gunakan itu bisa dibilang benar ya gitu. Tapi nggak harus dari dimensi, bisa juga dari satuan yang digunakan juga. Selama satuan yang kita gunakan itu benar, maka persamaan yang kita pakai juga itu sesuai ya. Nah, terkait dengan besaran dasar ada juga istilah yang namanya besaran turunan. Dari namanya juga jelas besaran turunan itu besaran yang diperoleh dari besaran dasarnya ya. Contohnya di sini adalah area atau luas, disimbolkan di sini A, maka untuk dimensinya itu jelas L pangkat 2. Karena gampangnya luas itu kan sederhananya tinggal panjang kali lebar ya. Di mana panjang adalah dimensinya L atau satuannya M, SI-nya, dan lebar juga sama. Panjangnya sistem satuannya juga meter, dimensinya juga L. Jadi L dikali L maka diperoleh dapatnya L kuadrat. Seperti itu ya. Oke. Nah, terkait dengan pengukuran, ada beberapa pengukuran dasar yang penting di sini yaitu pengukuran waktu. Dulu satuan waktu atau 1 sekon menurut sejarah awalnya didefinisikan dalam kaitannya dengan rotasi bumi yang nilainya sama dengan 1/60 kali 1/60 kali 1/24 dalam rentang waktu 1 hari penuh. Nah, namun demikian ilmuwan mengamati ternyata laju perputaran bumi itu perlahan-lahan melambat. Jadi nggak selalu konstan ya. Ada waktu-waktu di mana dia rotasinya itu perlahan-lahan melambat. Nah, artinya karena rotasinya juga berubah, maka ilmuwan pun sulit mengamatinya. Apakah ukuran 1 sekon kita sesuai atau tidak ya gitu. Artinya ketika orang lain mengukur dengan sistem satuan 1 sekon yang digunakan seperti ini, apakah akan sama gitu ya. Nah, karena kerumitan inilah maka sekarang ini definisi dalam kaitannya dengan pengukuran waktu di sini itu dikaitkan dengan karakteristik frekuensi dari atom cesium. Jadi kita tahu bahwa semua atom itu setelah menyerap energi seperti gambar di samping sini ya.
ketika elektron menyerap radiasi atau energi di sini gelombang elektromagnetik, maka si elektron akan berpindah tepat ke energi yang lebih tinggi ya. Nah, tapi di sisi lain ketika ada elektron yang menyerap energi, maka supaya energinya kekal, jadi ada elektron yang mengemisikan cahaya atau mengemisikan radiasi lainnya ya, sehingga dia akan turun ke energi level yang lebih rendah. Nah, maka emisi cahaya tadi itu bisa kita karakteristikan dari panjang gelombang dan juga frekuensinya. Nah, sampai sejauh ini nilai frekuensinya itu bersifat konstan gitu. Jadi untuk atom cesium dia bersifat konstan nilai frekuensinya. Maka ukuran sekon sekarang didefinisikan sedemikian rupa sehingga frekuensi cahaya akibat transisi energi atom tadi nilainya adalah 9 miliar, ya pokoknya 9 miliar siklus lah kurang lebih ya per detik. Nah, ini frekuensinya 9 miliar. Artinya kalau hitungan 1 detik, ingat frekuensi sama periode atau waktu itu berbanding terbalik ya. Di mana T sama dengan 1/F. Jadi sama jenis 1/9 miliar ukuran 1 detik itu. Jadi memang sangat cepat ya 1 detik itu. 1/9 miliar siklus gitu. Itu dalam ukurannya emisi dari transisi energi atom cesium. Oke. Nah, kemudian pengukuran panjang. Satuan panjang dulu diukur berdasarkan jarak antara goresan pada sebuah batang yang terbuat dari logam campuran ini, platinum iridium, pada temperatur tertentu. Jadi bisa kita bilang kasarnya sih gampangnya, ukuran satu panjang itu kita kayak punya sebatang logam, kemudian kita kasih 2 goresan pada jarak tertentu. Nah, kita sebutlah itu sebagai ukuran 1 meter gitu. Ya, dengan karakteristiknya ini pada temperatur tertentu dan bahannya adalah platinum iridium. Nah, tapi saat ini ketelitian ukuran standar tersebut itu tidak cukup mudah untuk dibuktikan. Ingat, yang terpenting dalam sistem satuan adalah konsistensinya. Jadi ketika orang lain mengukur harus memberikan nilai yang sama ketika kita ukur. Nah, permasalahannya adalah ketika batang logam campuran tadi goresannya kita buat ya, kalau bahannya berbeda dengan yang disebutkan di sini platinum iridium dan temperaturnya berbeda, otomatis nanti kan pengukurannya juga akan berbeda ya gitu. Maka nanti akan hasilnya nggak konsisten antara pengukur di tempat yang satu di pengukuran tempat yang lain kayak gitu. Nah, makanya sekarang ini satuan meter atau 1 meter itu didefinisikan menggunakan kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Yang didefinisikan secara persis kita tahu sederhananya sih kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ ya, tapi ini angka persisnya sekian nih. 299.792.458 meter per sekon ya. Nah, sehingga 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya melalui ruang hampa dalam 1/299.729.458 detik. Gitu. Nah, dari definisi inilah maka satuan waktu dan panjang dapat diperoleh di laboratorium manapun. Jadi ada konsistensinya di situ antara pengukuran di tempat yang satu dengan di tempat yang lain. Dan di sini juga ada kaitannya antara pengukuran waktu dengan pengukuran panjang. Jadi ketika pengukuran waktu kita sudah tetapkan sekian hasilnya, lamanya 1 sekon itu sekian, maka dengan menggunakan kecepatan cahaya kita bisa mengukur ukuran satuan 1 meter itu berapa jauh dengan waktu yang kita gunakan dalam definisi waktu 1 sekon tadi gitu ya. Oke. Nah, kemudian pengukuran massa. Untuk ukuran standar 1 kg saat ini didefinisikan sebagai massa dari sebuah silinder logam. Ya, bentuknya ini silinder logam, dia campuran juga antara platinum iridium. Silinder ini dinamakan sebagai standar body yang disimpan pada International Bureau of Weights and Measures in Prancis. Dan salinannya dari standar body ini disimpan pada National Institute of Standard and Technology NIST di Maryland. Nah, kita ketahui bahwa berat sebuah benda pada suatu tempat tertentu adalah sebanding dengan massa ya.
Ingat, W itu sama dengan M kali G. Jadi berat sebanding dengan massa. Nah, artinya dengan hubungan ini kita dengan membandingkan berat dari benda yang berbeda ukurannya dengan berat yang kita sudah buat ini sebagai ukuran 1 kilo gitu ya. Ya, jadi maka dengan perbandingan benda tadi dan berat standar body tadi, maka massa benda tersebut dapat dibandingkan satu sama lain. Artinya, misalkan hasil perbandingan kita dapat 4 kali ukuran standar body ini. Artinya berarti itu ukurannya sama aja dengan 4 kilo. Atau kemudian kita bandingkan lagi hasilnya setengah kali dari massa standar body ini, artinya berarti ukuran massanya adalah setengah kilo. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke vektornya. Tadi terkait dengan sistem satuan. Kalau untuk konversinya saya rasa nggak ada masalah ya untuk ukuran perubahan meter, kilometer. Kalian juga sudah paham sih menurut saya. Jadi kita langsung ke bagian vektornya. Dan untuk definisi vektor juga kemungkinan kalian juga sudah pada paham. Vektor didefinisikan sebagai suatu kuantitas yang mempunyai besar dan arah. Contohnya di sini ada kecepatan, percepatan, dan juga gaya. Nah, selain ada besaran vektor, ada juga besaran skalar. Kalau skalar, dia hanya kuantitas yang mempunyai besar saja, tetapi tidak ada arah yang menyertainya. Contohnya adalah ada kelajuan, massa, volume, dan waktu. Ingat di sini meskipun sama-sama perhitungan kecepatan ya, tapi kecepatan dan kelajuan itu hal yang berbeda. Kecepatan adalah besaran vektor, kalau kelajuan ada besaran skalar. Perbedaannya adalah ketika kita menghitung kecepatan, maka yang digunakan adalah bukan jaraknya, tapi perpindahannya. Jadi kita hanya mengukur titik awal kita berangkat di mana, titik akhirnya di mana, maka itulah perpindahannya. Jadi hanya mengukur titik awal sama titik akhirnya. Kita tarik garis lurus, maka itu perpindahan. Contohnya di sini gambarnya nih ya. Misalkan kita berangkat dari titik A, kemudian bergerak lurus ke titik B, maka perpindahannya adalah dari A ke B ini, gitu. Nah, berbeda dengan kalau misalkan dari titik A ke B, tapi kita melalui banyak lintasan. Di sini ada lintasan 1 bentuknya ini, lintasan 2 seperti ini, kemudian lintasan 3 seperti ini, gitu ya. Nah, maka ketika menghitung kecepatan, maka yang digunakan adalah perpindahannya, yaitu jarak dari A ke B secara langsung, garis lurusnya. Dibagi dengan selang waktu pastinya ya. Nah, kalau kelajuan, maka yang dihitung adalah total jarak yang ditempuhnya, yaitu lengkungan ininya kita hitung semua nih, total jaraknya. Maka untuk lintasan 2 nanti begini jaraknya, lintasan 3 juga nanti akan seperti ini. Jadi akan berbeda hasilnya antara kecepatan dengan kelajuan ya. Kalau kecepatan memang punya arah, yaitu dari A ke B, tapi kalau kelajuan dia hanya menghitung besarannya saja, kayak gitu ya. Kemudian ada definisi vektor sejajar dan vektor berlawanan atau antiparalel. Dua buah vektor dikatakan sejajar, yang terpenting adalah jelas arahnya harus sama ya. Jadi untuk besarnya nggak harus sama, besarnya bisa beda boleh, yang penting adalah arahnya. Jadi sebuah vektor dikatakan sejajar ya sederhananya dia mempunyai arah yang sama, menunjukkan arah yang sama. Tapi ketika vektor itu disebutnya berlawanan, maka jelas arahnya ya saling berlawanan antara yang satu dengan yang lain. Misalkan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, kayak gitu ya. Dan untuk sudutnya, maka jelas untuk vektor yang sejajar sudutnya udah pasti 0 yang dibentuk. Kalau yang berlawanan udah pasti sudutnya 180 derajat. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ke operasi vektor. Operasi yang sederhana yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Dalam hal ini kita bahas secara geometrinya dulu, secara gambarannya dulu. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan dalam perhitungan penjumlahan vektor. Bisa pakai metode segitiga atau pakai metode jajar genjang. Nah, perbedaannya di mana? Untuk metode segitiga, maka cara menjumlahkan vektornya, misalkan di sini ada vektor A sama B nih. Ini yang mau kita jumlahkan. Maka kalau kita ingin menggunakan metode segitiga,
maka kita harus hubungkan dua vektor A sama B ini antara ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Jadi dibikin saling nyambung seperti itu ya. Ketika vektornya sudah menyambung, maka resultannya kita tinggal tarik dari si A, pangkal si A, sampai ujung vektor terakhirnya si B di sini. Nah, maka inilah vektor resultannya atau vektor C-nya ya. Dimana C di sini nilainya adalah A ditambah B. Kayak gitu. Kalau dia ada 3 vektor, 4 vektor, 5 vektor seterusnya ya, maka kalian tinggal sambungkan semuanya antara vektor yang satu dengan yang lain. Maka ini nanti disambungkan lagi vektor yang ketiganya, keempat di mana disambungkan lagi, maka selebihnya nanti untuk resultan tinggal tarik dari awalnya sampai ke ujung akhir vektornya di mana. Kayak gitu ya. Itulah metode segitiga. Nah, kemudian metode jajar genjang itu cara menjumlahkan vektornya adalah kita harus menghubungkan semua vektor A sama B ini ke pangkal yang sama, dibikin satu pangkal. Ini kalau dua buah vektor dihubungkan maka di sini. Kalau ada 3 vektor ya tinggal tambahkan lagi di sini, 4 vektor di sini gitu. Yang terpenting adalah dia di pangkal yang sama. Nah, ketika untuk menjumlahkannya, kita mulai dari si A sama B dulu. Misalkan nih, kita bikin jajar genjangnya dulu. Seperti ini. Makanya disebut metode jajar genjang karena memang bentuknya menyerupai jajar genjang. Kalau ini segitiga karena memang menyerupai segitiga. Tapi ini kalau 2 vektor, kalau 3 vektor nanti akan menyerupai poligon gampangnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi setelah terbentuk jajaran genjang seperti ini, maka resultannya kita tinggal tarik dari hasil perpaduan pangkal kedua vektor tadi ke ujung jajar genjang yang kita bikin, yang C ini ya. Maka vektor C inilah adalah resultan dari A sama B, yaitu A tambah B atau B tambah A sama ya. Dia berlaku sifat komutatif, saling kebalikan berlaku. Nah, inilah vektor resultannya. Seperti itu. Itu perbedaannya ya. Nah, sama juga kayak digambar di sini. Misalkan kalau si partikelnya bergerak dari lintasan P1 ke lintasan P2 ke P3, maka vektor perpindahan dari P1, P2 ke P3, maka kita tinggal hubungkan vektor P1 ke P2 dulu, P2 ke P3, maka besar vektor perpindahannya adalah dari P1 ke P2 ke P3, tinggal tarik dari titik pangkal P1 ke ujung vektor P3. Jadi inilah vektor resultan dari vektor A sama B ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk pengurangannya masih berkaitan dengan geometrinya atau gambar. Sebenarnya prinsipnya untuk pengurangan vektor itu sama halnya dengan penjumlahan vektor. Hanya bedanya kalau pengurangan vektor ada kita menjumlahkan vektor dengan vektor yang berlawanannya. Jadi artinya gini, kalau ada vektor A arahnya seperti ini, maka vektor minus A ya tinggal arah kebalikannya ya. Ingat vektor yang berlawanan tadi ya, arahnya berlawanan. Nah, kalau dua buah vektor besarnya sama, panjangnya sama nih, vektor yang sama tapi berlawanan arah, kalau kita jumlahkan, itu nilainya akan sama dengan 0. Ini kan sama aja kayak pengurangan vektor, dan dimana pengurangan vektor itu adalah penjumlahan vektor dengan yang vektor negatifnya ya. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan ini, kita punya vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sini. Nah, kalau kita ingin mengurangi vektor A sama B, prinsipnya bisa pakai metode yang sama kayak tadi, yang segitiga sama jajar genjang. Jadi kalau kita mau menjumlahkan vektor A sama B dengan cara metode segitiga, bukan menjumlahkan, mengurangi ya, dengan metode segitiga, maka artinya kita sama aja kayak menjumlahkan vektor si A ini dengan yang vektor negatif si B-nya. Gitu. Ya, makanya di sini kita hubungan vektor A-nya sama vektor minus B-nya. Nah, ketika sudah terhubung di sini antara pangkal dengan ujung vektor si A, maka kita tinggal tarik dari titik si A, pangkal si A ke ujung vektor si minus B. Nah, maka definisi C inilah nilainya nggak lain adalah A minus B. Atau sama aja vektor A ditambah dengan vektor minus B. Seperti itu ya. Nah, kalau pakai cara metode jajar genjang, ya berarti prinsipnya sama. Kita hubungkan ke semua pangkalnya di titik yang sama, pangkalnya. Nah, kalau kita ingin mencari vektor A min B-nya,
maka kita mulai dari si minusnya tadi. Karena B-nya yang minus, maka kita mulai tarik dari B ke ujung si A. Maka si C inilah yang nilainya sama dengan A minus B. Kayak gitu ya. Tapi kalau kita pengen mencari vektor B min A, karena A-nya yang negatif, maka kita tarik dari si A kemudian ke vektor si B. Nah, inilah arahnya ke sini, itu vektor B min A. Kayak gitu. Kenapa seperti itu? Gampangnya gini aja. Misalkan untuk kasus yang ini, anggaplah si vektor C ini kayak semacam arah tujuan kita ketika kita bergerak ya. Nah, untuk kita bergerak dari titik awal di sini sampai titik akhir di sini, maka kalau kita punya lintasan A sama B yang ini, jelas kita mulai bergeraknya dari sini ke sini ya. Nah, ini kan jelas arahnya udah berlawanan dengan si B. Makanya ini minus B. Kemudian dilanjutkan ke ujung yang tujuan kita nih, ujung C. Nah, ini searah dengan si A. Makanya ini plus A nih. A-nya positif, B-nya negatif. Makanya di sini nilainya adalah A min B. Kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan vektor arah tujuan kita itu ke bawah sini nih, ke sini ya. Maka ketika kita mau berpindah dari titik ini ke sini, kita mulai dari titik ini ke berlawanan arah si A, ya kan? Berarti jadi minus A. Kemudian dilanjutkan ke searah dengan B, makanya di sini vektornya adalah B minus A. Kayak gitu ya. Oke, paham ya? Nah, itu untuk yang penjumlahan pengurangan. Kemudian sifatnya. Sifat penjumlahan vektor, kalau kita hubungkan ketiga vektor yang kita jumlahkan, dia berlaku sifat asosiatif. Artinya kalau kita punya tiga vektor ingin kita jumlahkan, kalian boleh jumlahkan A dengan B dulu, baru dengan C, kemudian atau B dengan C dulu, baru A, kayak gitu ya. Itu akan memberikan hasil yang sama. Pembuktiannya tuh seperti ini. Jadi, misalkan vektor ABC arahnya ini, A ke sini, B ke sini, C ke sini. Nah, kita pengen menghitung yang ini. Artinya kita menghitung A plus B dulu, baru C-nya ya. Nah, karena kita mau menghitung A sama B-nya dulu nih, kita jumlahkan. Maka vektor resultannya adalah yang ini ya. Nah, ditarik dari A ke ujung si B. Kemudian kita lanjutkan dengan menjumlahkan si C. Maka C kita tinggal hubungkan di vektor A plus B tadi. Maka hasil resultan ketiganya kita tarik deh dari hasil vektor A plus B ke ujung si C. Maka inilah hasil penjumlahan vektor ketiganya, di mana kita menghitung A tambah B dulu baru C. Nah, kalau kita mau menghitung B tambah C dulu, maka misalkan yang ini, vektor B sama C kita hubungkan dulu, maka resultannya adalah yang ini jelas ya, B tambah C. Kemudian dilanjutkan dengan ditambah si A, maka kita hubungkan lagi dengan si A, maka hasil resultannya adalah yaitu yang ini ya, yaitu A ditambah B plus C. Kayak gitu. Jadi ini memang gampangnya kita pakai metode segitiga sederhananya kalau untuk penjumlahan vektor secara geometri ketimbang jejer genjang ya. Itu agak repot. Oke. Nah, kalau secara langsungnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi untuk penjumlahan vektor, kita tinggal hubungkan ke semua vektor yang tadi. Kita hubungkan semua. Kalau sudah terhubung, maka resultannya adalah dari titik awal si A sampai ujung si C ya. Nah, inilah hasil vektor penjumlahan A, B sama C. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang masih penjumlahan pengurangan vektor tapi secara analitiknya. Kalau secara analitik maka kita jelas berkaitan lagi dengan yang namanya komponen vektor dan juga vektor satuan. Nah, apa itu komponen vektor? Jadi yang dimaksud dengan komponen vektor itu misalkan kita punya vektor dua dimensi ini, vektor A ya. Ada sumbu X sama Y, maka komponen vektornya adalah si AX sama AY di sini. Jadi AX di sini adalah kayak semacam besar perubahan pada arah si X. Jadi dengan kata lain komponen vektor itu menyatakan besar perubahan-perubahan vektor pada arah-arah masing-masingnya, yaitu entah itu arah X maupun arah Y-nya. Kalau AY berarti dia besar perubahan pada arah Y-nya. Seperti itu. Artinya kalau vektor A ini adalah vektor perpindahan gitu ya, maka AX ini adalah besar perpindahan pada arah X-nya.
Kalau AY adalah besar perpindahan pada arah Y-nya. Seperti itu maksudnya ya. Nah, untuk menghitung komponennya, maka kalau misalkan kita diketahui sudut theta di sini nih, sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan sumbu X positif, maka komponen si X itu nilainya akan memberikan nilai A cos theta. Kenapa pakai cos? Kita lihat posisi AX di sini adalah dia letaknya di samping sudut theta ya. Karena letaknya di samping sudut, maka sederhananya kita langsung aja pakai cos. Jadi besar vektor A-nya dikalikan dengan cos theta. Ingat kembali ya definisi trigonometrinya. Kalau sin depan per miring, cos samping per miring, tangen depan per samping, kayak gitu ya. Nah, maka kemudian untuk yang AY ini panjangnya ini ke sini, dia kan akan sama dengan ini ke sini ya. Dan ini letaknya adalah di depan sudut theta. Nah, makanya karena di depan sudut theta, AY ini nilainya adalah A sin theta. Kayak gitu, ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah nggak selalu X itu pakai cos, Y itu pakai sin, nggak selalu. Kalian harus perhatikan letak sudutnya. Dan komponennya kalau dia di samping, maka langsung pakai cos. Tapi kalau dia letaknya ada di depan sudut, maka pakainya adalah sin. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, dari dua komponen AX sama AY ini, maka kita bisa menghitung sudut yang dibentuk oleh vektor A-nya ya, sudut arah kita menyebutnya. Jadi kita tinggal bandingkan AY dengan AX, nanti A-nya coret, sin per cos, dapat nilainya adalah tangen. Dari tangen theta, maka kita ketemu sudut theta-nya yaitu tangen inverse dari AY per AX atau arcus tangen AY per AX. Kita menyebutnya kayak gitu ya. Nah, maksud dari arcus tangen ini gimana? Gampangnya gini, misalkan AY per AX kita dapat hitung nilainya 1 nih, katakan aja. Nah, untuk menghitung arcus tangen 1, itu kayak semacam pertanyaannya itu, ibaratnya tangen berapa sih yang nilainya 1? Gitu. Dan kita tahu adalah tangen 45 kan? Maka theta inilah nilainya adalah 45. Seperti itu gampangnya ya. Oke. Kemudian untuk panjang vektor saya rasa semuanya udah paham, yaitu tinggal diakarin dan komponennya dikuadratin ya. Ini untuk 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tinggal ditambahkan ya. Ditambah AZ kuadrat. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk vektor satuan, ya dari definisinya juga vektor satuan, maka jelas vektor yang panjangnya satu satuan ya. Nah, tapi secara umum vektor satuan itu kalau misalkan nih kita mau menghitung vektor satuan dari si A, maka caranya adalah vektor si A-nya ini kita bagi dengan panjang vektornya ya. Kayak gitu. Jadi panjang vektor yang ini bentuknya nih. Nah, ketika vektor kita bagi dengan panjang vektornya, maka dapatlah besar vektor satuannya ya. Vektor satuannya. Kayak gitu. Itu vektor satuan secara umum. Nah, tapi dalam hal ini vektor satuan yang berkaitan yang kita hitung di sini adalah berkaitan dengan arahnya. Jadi ada vektor satuan I, J, K, maksudnya di sini adalah vektor satuan I ini itu vektor satuan pada arah X ya. Kalau J vektor satuan pada arah Y dan K untuk vektor satuan pada arah Z. Seperti itu. Nah, artinya kalau kita punya vektor A bentuknya 3 dimensi seperti ini, maka kalau kita bikin bentuk komponennya, maka dia harus disertai dengan vektor arahnya, vektor satuan arahnya. Artinya nih komponen untuk X ini ada AX, maka dia disertai dengan arahnya AXI, untuk yang Y berarti AYJ, untuk yang Z berarti AZK. Jadi vektor si A inilah kalau dibikin dalam bentuk vektor komponen dan satuan, maka bentuknya ini AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Maka untuk yang B juga nanti begitu ya. Artinya kalau udah kayak gini, kalau kita jumlahkan A tambah B, kita tinggal jumlahkan X dengan X aja langsung. AX tambah BXI, C dengan J, AY tambah BYJ, kemudian K dengan K ya, AZ ditambah BZK. Kayak gitu. Untuk pengurangan juga nanti sama ya. Kita tinggal kurangi A dengan B langsung, X-nya, Y dengan BY juga dikurangi langsung, AZ dengan BZ juga begitu ya, dikurangi langsung. Oke, seperti itu.
Oke. Nah, terusnya untuk pembuktiannya. Jadi kenapa sih komponennya yang dijumlahkan hanya X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z, nggak boleh X dengan Y atau Z dengan A, X gitu ya. Gitu enggak. Alasannya nih, misalkan gambarnya seperti ini. Kita punya vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sini. Kemudian kalau kita ingin jumlahkan, maka vektor resultannya jelas yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kalau kita bikin komponennya, vektor A itu komponennya adalah arah X-nya yang ini. Oke. Yang arah Y-nya adalah yang ini, AY. Dan begitu juga untuk yang B, kalau kita bikin komponennya, maka untuk komponen X-nya adalah yang ini, BX. Untuk besar komponen perpindahannya Y yang ini, BY. Dan untuk resultan C juga seperti itu. Kalau kita bikin komponen X-nya, maka inilah CX-nya, yang Y-nya yang ini komponennya ya. Nah, kalau kita perhatikan si CX ini nilainya itu kan akan sama dengan nilai AX yang ini ditambah dengan BX yang ini kan. Kayak gitu. Begitu juga untuk yang Y nih. Nilai CY ini itu sama aja dengan penjumlahan antara AY dengan BY ya. Nah, artinya di sini berarti memang benar untuk penjumlahan vektor resultannya untuk yang X komponennya maka tinggal kita jumlahkan yang X, yang Y dengan yang Y, Z dengan yang Z. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang operasi perkalian vektor. Untuk perkalian vektor bisa kita kali dengan skalar, bisa juga kali dengan vektor. Kalau perkalian dengan skalar, maka secara geometri dia bisa juga nggak cuma merubah panjangnya, tapi juga bisa merubah arahnya ya. Kalau perkaliannya dengan bilangan skalar yang positif, maka dia hanya merubah panjangnya nih. Contohnya misalkan di sini kita punya vektor A arahnya ke sini, maka vektor setengah A arahnya sama, hanya bedanya panjangnya jadi setengahnya. Begitu juga untuk vektor 2A, arahnya sama, tapi dia panjangnya menjadi 2 kalinya. Ya. Nah, berbeda kasusnya kalau kita kalikan dengan minus 2. Selain panjangnya jadi 2 kalinya, tapi karena dia jadi ada minus, maka arahnya jadi berlawanan dari yang sebelumnya. Ya. Seperti itu geometrinya. Kalau kita bikin komponennya, maka untuk sembarang vektor yang A-nya itu adalah AXI ditambah AYJ ditambah AZK, maka kalau dikalikan dengan skalar, kita tinggal kalikan masing-masing komponennya dengan skalar yang tadi. Kalau dikalikan dengan minus 2, berarti ini minus 2AX, minus 2AY, minus 2AZ, seperti itu. Ya. Oke, nah ini untuk yang sifat-sifat yang berlaku di aljabar vektor. Untuk yang penjumlahan komutatif berlaku ditukar-tukar nggak masalah. Asosiatif tadi udah kita buktikan ya. Mau dijumlahkan yang manapun duluan boleh. Komutatif untuk yang perkalian dengan skalar juga sama berlaku. Asosiatif juga sama berlaku untuk perkalian. Distributif berlaku untuk penjumlahan. Dan pengurangan juga pasti berlaku ya. Oke. Nah sekarang perkalian dengan vektornya. Nah, kalau perkalian vektor dengan vektor, maka ada dua kemungkinan hasilnya. Kalau skalar dengan vektor, tadi hasilnya udah pasti vektor ya. Karena jelas ini ada arahnya nih, ada I, J, K. Oke. Nah, kalau yang perkalian vektor dengan vektor, itu bisa menghasilkan skalar, bisa menghasilkan vektor. Kalau dia menghasilkan skalar atau bilangan aja, kita menyebutnya sebagai skalar produk atau istilahnya dot product gampangnya. Jadi perkalian dot. Nah, contohnya kita punya gambar di sini vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sini, katakan aja. Dengan sudut antara vektor A sama B adalah theta, maka perkalian dot produk di sini didefinisikan sebagai A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikalikan dengan kosinus sudut antara vektor A sama B-nya. Kayak gitu, ya. Nah, kalau dari rumusan ini kita perhatikan lebih lanjut ya, yang bagian B cos theta ini itu kayak semacam vektor proyeksinya ya. Jadi vektor komponen X-nya ibaratnya, komponen yang horizontalnya ya. Karena kalau di sini kan dia letaknya di samping sudut maka pakainya B cos theta.
Kemudian B cos theta ini dikalikan dengan panjang vektor A-nya yang ini. Kayak gitu. Nah, artinya di sini yang terpenting dalam perkalian dot di sini, perkalian vektor dot yang di sini itu dia kayak semacam kita menyearahkan vektor B itu searah dengan vektor A. Jadi fisisnya untuk perkalian vektor yang dot product itu sama aja dengan kayak penyearahan vektor. Boleh si B kita searahkan dengan vektor A atau sebaliknya A disearahkan dengan vektor B. Dia pasti akan memberikan hasil yang sama ya. Jadi nggak masalah. Bagaimana kita memandangnya aja. Kalau kita lebih enak memandangnya B diproyeksikan ke A, ya boleh-boleh aja. Atau A diproyeksikan ke B, nggak masalah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian dari definisi ini maka akan memberikan suatu sifat yang penting ini nih. Yaitu nilai A dot B bisa 0 jika dan hanya jika kalau vektor A sama B-nya saling tegak lurus. Nah, karena jelas kalau saling tegak lurus A sama B-nya berarti tetanya kan 90 ya. Dan kalau tetanya 90 kita tahu cos 90 nilainya 0. Makanya ini kita kayak semacam ada suatu syarat sebuah vektor saling tegak lurus, maka syarat sederhananya perkalian dotnya harus memberikan nilai 0. Kayak gitu ya. Dan untuk perkalian dot untuk vektor yang sama, maka jelas hasilnya tinggal vektor A, panjang vektor A-nya dikuadratin. Ya tinggal kita ganti B-nya dengan A dan sudutnya 0 ya, karena kan vektor yang sejajar sudutnya 0. Jadi dapat yang ini. Oke. Ini berkaitan dengan besaran dan sudutnya. Kalau berkaitan dengan komponen vektornya, maka perkalian A dot B dengan ketentuan yang tadi yang ini, I dot C, J dot K, K dot I jelas 0 karena mereka saling tegak lurus semua. Kemudian I dot I, J dot C, K dot K jelas 1 karena sejajar semua ya. Jadi perkalian A dot B hanya menyisakan tinggal perkalian X dengan X, yaitu AX BX ditambah AY BY, kemudian AZ BZ. Nah, jadi ingat ini hasilnya berupa angka, bukan skalar, karena nggak ada komponennya ya. Dan ini sifat yang berlaku di dalam perkalian dot product. Oke, seperti itu. Nah, kemudian apa implementasi di fisikanya? Dipakainya itu di mana perkalian dot product ini? Kalau kalian masih ingat, nah dia dipakainya di perhitungan kerja atau usaha. Kita memang sederhananya kerja itu W sama dengan F kali S ya. Nah, tapi nggak sesederhana itu. Jadi bisa dibilang itu masih kurang lengkap kita menyebutnya. Lengkapnya adalah W itu adalah F dot D. Di mana F adalah gaya tarik kita, D itu adalah vektor perpindahannya. Kayak gitu. Maka di sini adalah nilainya F dikali D dikalikan cos theta. Nah, jadi rumus yang kalian tinggal pakai W sama dengan F kali S itu sudah kita asumsikan bahwa si F-nya ini, gaya tariknya ini, itu sudah searah dengan perpindahannya. Karena sudah searah itulah maka cos 0 kan nilainya 1 ya. Kayak gitu. Jadi itu kayak semacam kasus khususnya. Kalau kalian ingat kembali yang W sama dengan F kali S ya. Itu kasus khusus ketika arah gayanya sudah searah dengan perpindahannya. Tapi kalau misalkan arah gayanya membentuk sudut theta dengan perpindahannya nih, kayak kita tarik seperti ini, maka kita harus pakai rumus lengkapnya, yaitu F dikali D dikali cos theta. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian untuk yang satu lagi, untuk perkalian vektor, yaitu yang menghasilkan vektor juga, kita menyebutnya vektor produk atau cross product ya. Nah, kalau cross product di sini, misalkan kita punya vektor A arahnya ke sini dan B arahnya ke sini, maka kalau kita mau menghitung nilai A cross B-nya, vektor A cross B-nya untuk arahnya, itu sama kayak semacam kita memutar vektor A ke arah vektor B. Jadi, fisisnya kalau untuk yang cross product itu kayak semacam perputaran vektor. Jadi beda dengan yang dot product ya. Kalau dot product dia hanya penyearahan vektor. Tapi kalau cross dia perputaran vektor. Perputarannya tergantung dari rumus crossnya ini. Kalau A cross B itu artinya kita memutar vektor A ke arah vektor B. Nah, maka ketika kita sudah putar inilah akan terbentuk arah hasil resultannya, hasil gabungan crossnya itu
Yaitu hasilnya adalah nanti ke atas nih. Untuk jelasnya kalian bisa gunakan aturan tangan kanan ya. Tangan kanan di mana arah jari-jari kalian itu yang ini menunjukkan vektor A yang diputar ke arah vektor B. Kemudian yang hasil crossnya ini adalah vektor arah jempol kalian ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini B cross A, maka artinya itu sama aja dengan vektor B kita putar ke arah vektor A ya. Maka nanti dia akan memberikan hasil arahnya itu nanti ke bawah. Kayak gitu ya. Jadi arahnya berlawanan dari yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk fisis yang lain hasil cross ini, kalau dari definisi nilainya A cross B itu adalah nilainya AB dikalikan dengan sin theta. Di sini ditambahkan dengan vektor n, vektor normal artinya, atau kita menyebutnya vektor permukaan. Nah, jadi kalau ini kita hubungkan dengan geometrinya, misalkan vektor A sama B ini, dan sudutnya ini, ya, sudut antara A sama B, dan kita lihat ada bagian A sin theta kan sama aja ukuran ini ke sini ya, karena depan sudut maka pakainya sin. Jadi A sin theta itu kayak nggak lain adalah tinggi jajar genjangnya. Dan B itu adalah nggak lain sama dengan alas jajar genjangnya. Jadi perkalian alas dengan tinggi itu sama aja kayak menghitung luasan jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A sama B. Gitu. Dengan vektor N adalah vektor normal atau vektor permukaannya. Tergantung arahnya tadi saya bilang ya. Kalau A cross B berarti arahnya ke atas vektor normalnya. Kalau B cross A berarti nanti dia arahnya ke bawah vektor normalnya. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah artinya vektor permukaan atau vektor normal ini itu searah dengan hasil cross yang tadi. Kemudian besar yang bukan besar usaha, kayak misal besar tenaga yang kita berikan supaya bisa memutar vektor A ke B ini itu sama aja kayak menghitung besar luasan jajar genjang yang dibentuk oleh vektor A sama B. Gitu. Jadi besar luasan inilah menunjukkan nilai tenaga yang kita perlukan untuk memutar A cross B yang tadi. Seperti itu ya. Oke. Nah, maka dengan definisi ini untuk yang perkalian cross sesama vektor A, maka hasilnya akan sama dengan 0 karena sin 0 itu nilainya 0 ya. Karena sudut vektor antara A dengan A kan 0 sudutnya. Kayak gitu. Oke, ini secara besaran vektornya dan sudut. Nah, sekarang kalau untuk yang secara komponennya, maka vektor A yang komponennya ini, B yang ini, dengan ketentuan I cross I, J cross J, K cross K ini jelas 0. Dan I cross J nanti kalau kalian putar X dengan Y akan dapetin Z ya. Y dengan Z akan mendapatkan X seperti itu. Jadi perkalian nanti A sama B ini dikroskan akan menjabarkan dapatnya seperti ini nih. Atau kita gampangnya dengan menggunakan determinan matriks ya. Jadi kalau untuk menghitung I kalian tinggal kalikan AY dengan BZ kemudian dikurangi AZ dengan BY. Jadi arahnya dari sini ke sini. Nah, tapi yang harus dihati-hati adalah yang J-nya ini nih. Ketika menghitung J ini kalian boleh dari kiri dulu ke sini nggak apa-apa tapi itu tandanya akan negatif di sini ya. Kalau kita pengen tandanya positif maka arahnya berlawanan dari sini dulu ke sini AZBX dikurangi AX BZ. Kayak gitu. Kalau saya supaya ini semuanya positif saya akan memilih ini ke sini dulu dikurang ini ke sini. Ya itu kan perspektif orang bisa macam-macam gimana gampangnya ya. Kalau untuk yang K maka sama kayak tadi tinggal AX dikurangi AX BZ dikurangi AX BY dikurangi AY BX. Nah, seperti itu. Dan untuk sifatnya, tadi ingat B cross A dengan A cross B itu berlawanan arahnya ya. Jadi nggak sama. Kayak tadi di awal saya bilang, A cross B arahnya ke atas, B cross A nanti kan ke bawah ya. Jadi dia berbeda hasilnya. Berbeda di bagian arahnya. Kalau untuk besar sama ya. Dan juga berlaku sifat distributif. Jadi kalau dikalikan ke dalam juga boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang apa implementasinya atau dipakainya di mana di fisika? Nah, contoh yang sederhana yaitu di hukum
Lorentz ya. Jadi gerak partikel bermuatan dalam pengaruh medan magnet di sini. Contohnya. Jadi ketika si elektron katakan aja ya, kemudian bergerak dengan kecepatan v, kemudian memasuki daerah medan magnet yang arahnya di sini adalah kemana ini? Masuk misalkan ya. Nah, maka nanti QV cross B-nya akan menunjukkan arah gayanya tadi. Nah, karena gaya dan V-nya ini saling tegak lurus, maka dia akan membentuk lingkaran lintasannya, melingkar. Itu untuk yang partikel bermuatan. Kalau dikaitkan dengan arus, masih berkaitan dengan hukum Lorentz, maka akan berubah menjadi IL cross B. Ya, jadi untuk yang dua buah arus yang saling berlawanan arahnya, maka dia akan saling tarik menarik di sini. Tapi kalau dia misalkan searah di sini arusnya sama-sama ke atas atau ke bawah, maka dia akan nanti tolak menolak gayanya. Seperti itu ya. Oke, nanti ini kita bahas lebih lanjut di bagian listrik dan magnetnya. Oke. Dah, yang terakhir ini rangkuman untuk yang bagian vektornya. Jadi suatu vektor dikatakan sama atau equal, yaitu selain dia arahnya sama, maka panjangnya pun sama. Nih, gambarnya seperti ini. Artinya komponennya sama, AX dengan BX, AY dengan BY, AZ dengan BZ. Gitu. Jadi identik, karena kan equal ya, sama. Kemudian untuk penjumlahan tadi sudah kita bahas, yaitu gampangnya kita pakai metode segitiga dengan cara menghubungkan semua vektornya, maka vektor resultan dibentuk dari pangkal vektor yang awal sampai ke ujung vektor akhirnya. Itu resultannya ya. Dengan nilai komponennya X dengan X dijumlahkan, Y dengan Y dijumlahkan, Z dengan Z dijumlahkan ya. Kemudian negatif vektor. Kalau negatif vektor dia besarnya sama, hanya beda di arahnya berlawanan. Contohnya ini, A sama B disebutnya saling negatif vektor. Besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jadi AX sama dengan minus BX-nya, AY minus BY-nya, AZ minus BZ. Untuk pengurangan vektor, dia sama aja intinya sama dengan penjumlahan vektor tapi yang dengan negatifnya. Nah ini kata nih. Kalau A sama B arahnya ke sini, maka yang minus B nanti ke bawah sini. Oke. Kemudian kita jumlahkan, kita tinggal hubungkan, maka si C inilah nilainya adalah A minus B. Jadi komponennya pun ya AX minus BX untuk yang CX, yang CY AY min BY, yang CZ itu sama dengan AZ min BZ ya. Kemudian untuk yang perkalian dengan skalar, maka yang tadi saya sudah katakan dia hanya nggak cuma merubah besar tapi juga bisa merubah arah, tergantung skalarnya apakah positif atau negatif. Kalau dia positif dia akan searah, kalau dia negatif dia akan berlawanan. Dan untuk masing-masing komponennya dikalikan dengan skalarnya tadi ya. Oke, saya rasa untuk yang pertemuan pertama cukup sampai sini ya. Jadi sudah berkaitan dengan sistem satuan dan perhitungan vektornya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.